memang nanti ada yang ingin bertanya, di chat aja ya. Langsung kalian chat atau kalian raise hand ya, supaya saya bisa sadar gitu ya ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Oh, bentar ya. Atau saya connect pakai laptop aja ya, bentar ya. Recording in progress. Oke. Dengar suara? Dengar, Bu. Dengar ya? Nah, jadi saya pakai HP ya. Jadi untuk suaranya saya pakai HP. Oke, baik. Kita mulai aja. Hari ini kita masuk ke materi tentang subquery. Jadi, saya share screen dulu. Oke ya, share screen. Nah, ini adalah lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita udah membahas join ya, join antar tabel, kemudian juga fungsi agregat. Nah, hari ini kita akan melihat lebih kompleksnya lagi. Jadi ini adalah query yang lebih kompleks lagi, yaitu dengan menggunakan nested query. Di mana nanti saat kita menggunakan nested query, kita juga akan melihat beberapa keyword yang sering digunakan untuk nested query seperti all, in, exist, not exist, kemudian juga tanda operator seperti sama dengan, kurang dari, lebih dari, ya itu juga akan sering digunakan untuk nested query. Oke. Nah, pertama sekali kita lihat dulu yang set ya. Jadi di aljabar relasional kita udah melihat bahwa tabel itu bisa kita gabungkan dengan menggunakan operator set, namun ada syaratnya, ya kan? Jadi syaratnya itu haruslah sama jumlah kolom, sama nama kolom, dan sama domainnya. Nah, pada SQL, bagaimana cara kita implementasikan operator dari set tersebut? Ya, jadi ada beberapa di sini. Yang pertama sekali adalah union. Jadi union ini untuk menggabungkan, ya union. Ada dua pilihan. Jadi ada tanda kurung ini, ya ini adalah optionalnya all. Jadi kalau union saja itu defaultnya yang data-data duplicates itu nggak akan ditampilkan, ya. Jadi kalau ada yang berulang datanya itu nggak akan tampil. Tapi kalau kita tambahkan all sesudah union, maka data duplikat itu juga akan tampil. Jadi walaupun ada beberapa data yang sama, nah itu semuanya akan muncul. Nah, ini adalah, namun hati-hati seperti saat saya menjelaskan pada aljabar relasional, saat kita menggunakan operator set, hati-hati. Jadi ini harus sama, ya. Jadi kolomnya ini harus sama. Ini
ini itu harus sama. Oke, ini sama-sama child. Tapi yang ini yang pertama adalah father, yang sebelah sini adalah mother. Nah, itu nggak sama ya. Jadi nggak bisa kita lakukan operasi setnya. Nah, pada aljabar relasional udah saya jelaskan bagaimana caranya, yaitu dengan cara kita menggunakan proses rename. Ya, jadi kita ubah namanya supaya bisa kita lakukan operasi setnya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi kita rename, ya kita rename. Nah, saat kita rename, nah uniknya kalau pada aljabar relasional itu harus kita rename, uniknya pada apa ya istilahnya, pada SQL statement, pada perintah SQL itu boleh tidak kita rename, ya walaupun memang sebaiknya kita rename. Jadi boleh tidak kita rename, tapi apa hasilnya? Hasilnya dia akan mengikuti nama kolom yang pertama. Jadi misalnya ini ya, select father, child, yang bawahnya mother, child. Jadi ini bisa kita lakukan ya, walaupun sebetulnya tidak disarankan seperti ini. Jadi ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini masih dalam artian datanya itu sama ya, datanya itu sejenis. Jadi father dengan mother itu akan dianggap sebagai data yang sejenis. Jadi masih bisa digabungkan. Cuman hasil akhirnya ini nama kolomnya yang merupakan nama kolom hasilnya itu hanya father aja. Jadi mothernya itu nggak muncul. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Jadi yang seperti ini masih mungkin ya pada SQL, pada query SQL, tapi kalau pada aljabar relasional nggak mungkin. Kita memang harus melakukan rename. Namun memang sebaiknya kita rename. Nah, itu lebih aman, ya lebih aman. Nah, tapi hati-hati saat kita memadankan kolom yang terlibat saat kita memanfaatkan operasi set, ya. Jadi pasangannya ini harus matching istilahnya. Misalnya ini, kalau seperti ini berarti kita akan memadankan father dengan child, child dengan mother. Nah, ini udah nggak secara logika daripada hasilnya udah salah gitu ya. Maksudnya apa? Jadi maknanya apa sih? Apa tujuan kita kalau seperti ini? Ini kan berarti kebalik jadinya. Jadi tujuan kita apa? Emang mau dibalik gitu. Nah, padahal kalau memang di sini mungkin kita lihat sekilas saja tujuannya ya bagian pertama itu adalah kolom orang tuanya, bagian kedua adalah kolom anaknya. Nah, kalau kayak gini kan udah jadi nggak seimbang, jadi udah salah ya, secara logikanya itu udah salah. Nah, jadi yang logika yang tadi saya katakan ini salah ya, saat kita rename pun ya, kita mau rename misalnya, ya tetap aja salah gitu. Jadi intinya pasangan, memang hati-hati ya kalau kita menggunakan operator set. Jadi pasangan kolom yang ingin kita gabungkan atau kita intersect atau kita difference-kan itu memang harus sepasang gitu, bukan sepasang, maksudnya harus matching dia. Jadi nggak boleh nggak matching. Nah, kalau nggak matching ya hasilnya jadi salah ya, secara logikanya itu hasilnya menjadi salah. Nah, ini yang tadi saya katakan, sebaiknya kita rename. Kalaupun tidak kita rename, hasilnya masih boleh, masih bisa muncul. Ya, tapi sebaiknya memang kita lakukan proses rename. Oke, nah kalau yang tadi adalah union, berikutnya adalah except. Except ini untuk difference ya, untuk mengurangi. Jadi data kalau misalnya ada table ada set A, kemudian ada set B, maka kita hanya ingin memunculkan informasi yang ada di A saja, di mana yang berkait dengan B itu semuanya akan kita buang. Nah, ini adalah contohnya, select name for employee except select last name as name from employee. Jadi kita mau
menampilkan nama dari pekerja, ya nama dari pekerja, di mana kalau last name-nya ini istilahnya apa ya? Jadi last name-nya ini kita beri nama lain sebagai name. Jadi nama yang ingin kita pilih itu hanya nama saja, hanya yang ada di kolom name saja. Jadi yang ada di kolom last name, ya, yang ada datanya itu sama persis dengan data yang ada di kolom last name. Maksud saya seperti ini. Misalnya ada nama itu Albert, misalnya, ya. Nah, di last name-nya ini juga Albert. Nah, kalau pada proses yang biasa, ini dua-duanya akan muncul. Tapi karena di sini kita accept, ya kita kurangi data yang sama tadi, ya maka kalau muncul hal yang seperti ini, last name-nya itu sama juga, maka itu nggak akan kita munculkan ya. Jadi kalau name-nya itu juga muncul pada last name, itu nggak akan kita munculkan. Oke, berikutnya adalah intersection. Intersection itu adalah irisan. Nah, sebetulnya irisan ini ekivalen, ya, ekivalen dengan proses cross Cartesian. Cross Cartesian. Jadi ekivalen dia, mirip. Nah, jadi bentuk yang di atas ini, nah bisa kita tuliskan dalam bentuk cross Cartesian, hasilnya seperti ini, ya sama saja. Nah di sini yang kita lakukan, kita melakukan join satu tabel, ya join satu tabel. Jadi tabel yang terlibat hanya satu, cuman salah satunya itu kita beri nama lain yang berbeda supaya tidak ambigu saat kita menyamakan data antara data pada tabel pertama dengan data yang ada pada tabel kedua. Oke, nah berikutnya adalah baru kita masuk ke nested query. Jadi nested query ini apa ya, menarik karena dia lebih mudah saat kita baca, ya. Jadi kesannya itu nested query ini mirip seperti join, tapi sebetulnya dia bukan join, ya, bukan join. Jadi nested query ini bukan join. Kalau join kan berarti antar table tadi langsung kita cari pasangannya, ya kan, berdasarkan data yang kolom yang kita samakan tadi. Nah, kalau nested query itu memang kita menggabungkan data dari beberapa table, tapi berdasarkan syarat tertentu. Nah, tapi kita tidak, tapi dia bukan join istilahnya, ya. Yang dikatakan nested itu kan berarti apa ya? Ini ada suatu pernyataan, nah di dalam pernyataan ini ada pernyataan yang lainnya lagi gitu. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai nested, ya. Nah, biasanya pada proses nested query ini kita akan melibatkan proses comparison. Jadi membandingkan, ya membandingkan. Jadi nanti sering akan kita temukan sama dengan, ya lebih dari, kurang dari, lebih sama dengan, kurang sama dengan, itu akan sering karena melibatkan proses comparison. Ataupun kita juga akan menemukan operator eksistensial. Nah, contohnya itu seperti apa? Seperti in, ya. Kalau negasinya not in, ataupun misalnya kita bisa juga pakai exist, ataupun negasinya itu adalah not exist. Nah, ini akan sering kita gunakan pada proses nested query. Nah, ini contohnya. Nah, jadi ya kan, mungkin kalau kalian udah paham, ya, bentuk join ini bisa kita buat dalam nested query, ataupun sebaliknya, nested query ini bisa kita buat dalam bentuk join. Nah, nanti kalau kalian lihat di internet, misalnya apa namanya ya, mencari informasi lah tambahan, dan kira-kira mana sih yang lebih bagus antara join dengan nested query, itu nanti akan
akan muncullah beberapa versi lah. Ada yang bilang join lebih bagus, ada yang bilang nested query lebih bagus. Tapi dari beberapa yang saya baca, memang katanya join ini sedikit lebih cepat daripada nested query. Ya, join itu lebih cepat daripada nested query karena nested query ini sifatnya dia memang lebih kompleks ya, karena dia ada dua proses, 2 select ataupun 3 select sekaligus kalau ada nested satu lagi. Jadi dia menjadi lebih kompleks saat dilakukan operasi ke dalam di BMS-nya. Namun saat dituliskan itu kondisinya waktu kita nulis nested query ini seringnya lebih mudah kita pahami gitu. Ya walaupun sudah kalau kita udah familiar dengan join juga mudah dipahami. Nah, namun nested query ini seperti kayak logika kita berpikir waktu membaca kode program gitu. Jadi ada alurnya, yang mana satu yang akan kita lakukan, nah itu nampak jelas pada nested query. Oke, kita lihat contohnya di sini ada pertanyaan lah ya. Name and income of Andy's father. Jadi nama dan income daripada si ayah si Andy. Ya kan, nama, kemudian income daripada ayah si Andy. Nah, dari tabel apa? Ini tabelnya sama ya, seperti minggu-minggu lalu, yaitu ada tabel person, father child, sama mother child, satu lagi. Nah, di sini yang dipakai hanya person dengan father child aja. Nah, kemudian langsung kita lakukan join ya. Nah, join di sini yang dipakai yang cross cartesian ya, lakukan join. Jadi kita nggak pakai inner join. Nah, mau dibuat dalam inner join juga bisa, hanya bedanya apa? Ya, nanti berarti from bla 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 join bla 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 on. Nah, jadi istilahnya beda sedikit aja ya, secara sintaksnya beda sedikit. Nah, ini kita buat secara cross cartesian seperti ini ya, n f c child sama dengan n. Nah, similarnya atau istilahnya query SQL ini mirip seperti program komputer ya. Jadi program komputer itu bukan hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, query SQL juga seperti itu. Jadi tidak hanya satu cara untuk menyelesaikan masalah. Hanya nanti saat kalian kerja lah istilahnya untuk yang akan melibatkan banyak proses query SQL, nah kalian tuh harus milih. Nah, mana yang kira-kira akan menghasilkan proses yang lebih cepat. Nah, jadi istilahnya bisa banyak cara ya. Nah, bentuk yang di atas ini kita buat dalam bentuk nested query seperti ini. Select name, income from person ya, dari data tabel person, where name, di mana namanya ini, siapa sih namanya? Kita mau namanya itu adalah nama ayahnya ini, maksudnya ya, nama si ayahnya ini, nama si ayah itu kita dapatkan dari mana? Dari proses inner query. Nah, ini kita sebut dia sebagai inner query. Jadi query yang berada di sebelah dalamnya lagi. Ya, inner query. Nah, di dalam inner query ini gunanya untuk apa? Untuk mencari nama si ayah. Nama si ayah dari anaknya yang bernama Andy. Nah, jadi apa ya? Bentuk nested query ini seperti kayak kita nulis kode program if gitu ya, if, kemudian di dalam if ada if lagi nanti kan. Nah, jadi seperti itu ya, nested. Jadi alurnya itu kita nampak. Yang mana satu nanti yang akan dilakukan itu nanti bisa kita lihat. Nah, walaupun nanti ada perbedaan ya, nested query ini ada dua, nanti ada yang sifatnya nested query yang biasa, satu lagi nanti ada yang correlated nested query. Nah, ketemu jadinya ya. Oke, ini yang pertama dulu ya. Nah, ini berarti caranya secara nested query seperti ini. Oke. Kemudian
Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa operator-operator yang ada pada nested query ini seperti ini, equality, dan perbandingan yang lainnya, lebih, kecil, kurang, lebih dari, kurang dari, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan operator any dan all. Any ini bermakna kalau ada saja pernyataan yang di dalam inner query-nya itu benar, ada datanya, ya, at least one. Jadi paling nggak ada aja satu dari hasil yang ada di inner query-nya ini, ada yang betul aja satu, maka itu akan dilakukan. Nah, kalau all seperti apa? Semuanya itu harus benar, ya, barulah nanti yang bagian inner query-nya ini akan dilakukan. Maksud saya, bagian outer query-nya itu akan dilakukan. Ya, jadi kalau any berarti yang inner query-nya itu paling nggak satu aja ada yang betul, maka yang outer-nya itu dilakukan. Tapi kalau all, maknanya semua data yang ada di dalam inner query ini harus betul semuanya, barulah yang bagian outer query ini akan dilakukan. Oke. Nah, kemudian ada in, ya. Nah, in ini maknanya kita mau ingin mencari tahu apakah data yang kita cari itu ada di dalam inner query-nya, ya atau tidak, ya, true atau false hasilnya, ya atau tidak. Dan ini sebetulnya ekuivalen juga dengan sama dengan any. Jadi in itu sama saja dengan any. Nah, kemudian kalau not in, kebalikannya. Not in itu berarti dia tidak wujud di dalam inner query-nya. Nah, jadi ekuivalen dengan apa? Tidak sama dengan all. Ya kan? Kalau all itu kan semuanya, ya kan? Berarti selainnya apa? Yang maknanya dia nggak wujud di dalam all. Berarti kan tidak sama dengan all. Ya, tidak sama dengan all. Kemudian nanti ada operator exist dan negasinya adalah not exist. Nanti kita lihat satu-satu ya. Ini dia pertama sekali. Nah, contohnya misalnya yang di atas ini adalah bentuk join-nya untuk mencari nama dan income daripada ayah, ya, dari orang-orang yang memiliki pendapatan lebih dari 20.000, lebih dari 20. Nah, gimana caranya? Kalau pakai join, apa ya istilahnya ya, straightforward istilahnya ya, dalam bahasa Inggris langsung aja pilih nama, pilih income, tambahkan distinct karena kita perlu supaya datanya itu nggak berulang. Dari tabel apa aja? Tabel persen, father child, kemudian satu lagi persen C. Persen C ini gunanya apa? Yang pertama itu untuk data ayah. Yang kedua itu kita mau tahu data si anaknya. Ini udah saya jelaskan minggu lalu ya. Nah, syaratnya apa? Name sama dengan name si yang ada di tabel person sama dengan nama ayah, dan nama si anak sama dengan nama yang ada pada tabel person ini juga. Dan syaratnya apa? C.income lebih dari 20. Nah, ini mungkin akan sedikit membingungkan. Kenapa? Karena ini ada dua tabel yang sama nih, person. Ya, personnya ada dua kali. Kita harus melakukan proses join. Jadi seperti ini ya alurnya. Person itu akan digabungkan, di join dengan father child. Oke. Nah, kemudian hasilnya ini itu nanti akan di join lagi dengan person. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Bentuk join kalau seperti ini menjadi agak sedikit membingungkan. Ya. Nah, kita bandingkan dengan yang di bawah yang nested query. Nah, kalau nested query ini lebih apa ya istilahnya ya, lebih mudah kita baca secara logikanya. Ya, jadi di sini kita sama name income juga from person, jadi dari tabel person, di mana
nama si personnya itu sama dengan any, Ini berarti in ya. Nah, jadi inner query-nya apa? Inner query-nya kita pilihlah nama si ayah, ya, nama ayah dari tabel father, child, person, di mana nama si anak itu sama dengan nama si ayahnya itu tadi. Nama si anak yang ada pada tabel father child sama dengan nama yang muncul pada tabel person, dan income si anak lebih dari 20. Ya. Jadi apa ya? Kesannya kalau kita lihat saat kita tulis ini lebih kompleks. Ya, yang nested query ini kesannya lebih kompleks. Tapi saat kita pahami alurnya, ya, alur pengerjaannya, nested query ini lebih mudah untuk dipahami, ya, dibandingkan dengan yang join ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, mana satu yang lebih bagus untuk digunakan, yang join kah atau yang nested query? Ya, tergantung keperluannya juga. Kalau memang yang diperlukan itu pakai join, ya udah pakai join. Kalau memang yang diperlukan itu adalah nested query, ya silakan pakai nested query. Namun ada, ya seperti tadi saya jelaskan ya, ya menurut versi orang-orang, bukan saya juga yang menelitinya, jadi saya nggak pernah menelitinya juga. Menurut versi orang-orang yang join ini lebih cepat, ya sedikit lebih cepat daripada nested query. Oke. Nah, yang tadi ini kan masih ada proses join nih. Ya. Jadi ini adalah nested query-nya dan ini masih join. Nah, ini mau kita pisah lagi menjadi nested query-nya lagi, bisa. Caranya seperti ini. Nah, kayak gini caranya. Jadi yang ini tadi nih. Nah, ini kan ada join nih. Ini kan join. Nah, ini kita pisahkan lagi menjadi di dalamnya ada nested query. Bisa, hasilnya jadi seperti ini. Select fc father from father child fc where fc child in fc.child in select c.name from person c where c.income lebih dari 20. Nah, kalau kalian melihat ini kesannya makin lama makin membingungkan. Karena memang dari yang saya baca-baca berdasarkan hasil kajian orang, biasanya mahasiswa itu sering struggle tuh ya agak bingung terkait dengan join dan nested query. Itu adalah masalah yang biasanya masih membingungkan gitu ya, masih membingungkan. Jadi caranya gimana supaya nggak bingung? Caranya kan kalian ada tuh praktikum, ya kan? Ada juga soal-soal tugas yang udah saya kasih. Nah, jadi berdasarkan soal-soal tugas, soal-soal praktikum tadi, kalian buat pertanyaan sendiri, ya, buat pertanyaan sendiri yang bisa dijawab dengan menggunakan join dan juga dengan menggunakan nested query. Supaya apa? Supaya lebih paham. Karena ini seperti query SQL ini seperti programming dia. Kalau nggak kita coba, nggak kepikir, nggak ngerti. Ya, programming juga seperti itu. Kalau nggak dicoba, nggak kita latih, nggak akan bisa. Jadi istilahnya ini adalah bukan pengetahuan di awang-awang ya. Kalau di awang-awang itu berarti kita baca, kita pikirkan, oh langsung ketemu hasilnya. Itu nggak bisa. Jadi ini adalah pengetahuan yang bisa kita dapatkan sesudah kita latihan, ya. Jadi mungkin saat kalian lihat ini bingung, nah tapi apa? Latihan, ya, coba latihan. Oke. Nah ini tadi ya. Nested formulation of query is usually executed less efficiently, jadi agak kurang efisien.
Kan tadi saya bilang lebih lambat, agak kurang efisien. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan dengan query optimizer. Nah, query optimizer ini kita pelajari di semester depan ya, di basis data lanjut. Jadi istilahnya query-query yang kalian buat itu di dalam DBMS itu tidak langsung dieksekusi. Jadi istilahnya dia akan dicari beberapa pilihan cara yang paling optimal. Ya, optimal itu maknanya yang paling cepat dalam rentang waktu tertentu. Bukan berarti paling cepat dari semua pilihan, enggak. Jadi hanya dalam beberapa rentang waktu tertentu itu yang paling cepat, maka itulah yang kita sebut ya yang paling optimum, ya. Nah, proses query optimizer ini dilakukan oleh DBMS. Ya, pada manajemennya ya di dalam DBMS-nya itu dia akan melakukan proses query optimizer. Nah, jadi seperti tadi sudah saya jelaskan juga berulang kali, nested query ini agak kurang agak kurang cepat, ya, kurang efisien. Namun dia more readable, jadi lebih mudah untuk kita baca. Oke. Nah, ini ada contoh lainnya, yaitu dengan menggunakan operator lebih dan sama dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa langsung paham bahwa kita mau tahu nama dari tabel orang ini, nama orang yang memiliki pendapatan ya lebih dari, istilahnya pendapat kalau udah dibilang lebih dari semua, berarti ini adalah pendapatan yang paling maksimal, yang paling tinggi. Kan, yang paling tinggi. Lebih dari semua data, kan lebih atau sama dengan semua data yang ada pada income ya, income orang dengan umur kurang dari 30. Berarti ini maksud kita di sini ingin mencari nama orang yang memiliki income paling maksimal, paling tinggi. Nah, itulah tadi saya bilang, nested query ini lebih mudah untuk kita baca, lebih mudah kita pahami. Ya, kita lihat aja alurnya yang mana satu, nah lebih sama dengan, berarti itu yang paling tinggi, ya maksimalnya. Contoh lainnya, yang tadi, ya, yang ini tadi bisa kita eksekusi, caranya berbeda. Nah, ini yang tadi saya bilang, query SQL itu bukan hanya satu, bisa macam-macam cara, ya seperti programming juga. Nah, ini adalah contoh lainnya dengan menggunakan fungsi agregat. Nah, caranya kayak gimana? Kita pakai aja langsung where income sama dengan, nah kita cari berapa sih nilai maksimal income dari tabel person yang umurnya itu kurang dari 30. Nah, kalau udah ketemu nilai income maksimalnya, nah, langsung where income, langsung keluar hasilnya. Siapa nama orangnya yang memiliki income yang paling maksimal. Ya, sama saja. Tinggal mana yang saat kita lihat mana logika yang nyangkut ke otak kita, mana yang paling mudah dipahami, ya itu aja yang kalian gunakan. Kan? Kalau yang ini mungkin agak ya perlu pemahaman lebih kan. Nah, tapi kalau udah kayak gini, ini kan udah lebih mudah untuk kita pahami karena dia menggunakan fungsi agregat. Oke. Nah, berikutnya di sini ada contoh dengan penggunaan dari exist. Nah, exist ini dia akan mengembalikan nilai benar jika hasil daripada subquery ataupun inner query-nya ini tidak kosong. Sering orang akan kebalik-balik antara exist dengan in. Saya pun kadang-kadang agak karena kadang-kadang hasilnya ini sama. Kita pakai exist bisa, pakai in juga bisa. Cuman logika kita berpikir itu yang berbeda.
Jadi kalau exist itu maknanya data yang berada di dalam subquery ini ada datanya, ya ada hasilnya. Not empty, berarti di bagian subquery ini ada datanya minimal 1. Nah, kalau in maknanya kita ingin tahu bahwa data yang kita cari itu ada di dalam subquery ini, inner query ini minimal 1 saja. Kan kesannya mirip ya. Mirip tapi nggak sama, secara logikanya itu nggak sama. Tapi nanti kadang-kadang waktu kalian gunakan itu bisa exchangeable ya, maksudnya pakai exist bisa, pakai in juga bisa, hasilnya ujung-ujungnya sama. Ya. Jadi tapi hati-hati ya, masih tetap kita harus hati-hati mana satu yang sebaiknya kita gunakan. Exist itu berarti dia harus wujud. Nah, kalau in itu berarti dia ada di dalam data-data inner query ini. Ada yang wujud sama ya? Mirip ya. Oke, nah ini contohnya ada pertanyaan person with at least one child. Jadi kita mau tahu nama siapa saja yang memiliki anak, sekurang-kurangnya itu 1 orang anak saja. Nah, di sini kita manfaatkan exist. Kita lagi tahu from person P where exist, di mana dia ada, ya ada kan at least one child kan berarti ada minimal ada 1 gitu ya. Exist select bintang from father child fc where fc father sama dengan p name or. Nah, kenapa ini or? Karena kan ada si ayah yang punya anak dan ada si mother yang punya anak kan, makanya di sini kita buat 2 pilihan. Bisa dari tuple father child dan juga bisa dari tuple mother child. Exist ya. Nanti kita insya Allah sesudah Lebaran, hari Senin kemungkinan akan masuk ya. Nggak apa-apa ya, hari Senin langsung masuk sesudah Lebaran. Insya Allah rencana saya hari Senin itu kita coba latihan ya, beberapa latihan supaya lebih paham lagi tentang join dan nested query. Di sini saya jelasin dulu maksudnya ya. Oke, kemudian ini ada ini ada pertanyaan. Yang pertama, ini kita menggunakan union. Yang satu lagi kita menggunakan cross ya, join ya, cross ya. Kira-kira sama atau beda ya? Yang pertama di sini kita pilih nama, umur, income, ya, nama, umur, income. Kemudian dari tuple person, dari tuple father child, where fc father sama dengan name. Ini juga sama. Ini sebetulnya pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, person with at least one child. Nah, di sini kita manfaatkan union. Nah, apakah bentuk tadi itu sama dengan ini ya, distinct p.name, p.age, p.income from person p. where fc.father sama dengan p name or mc.mother sama dengan p name. Sama atau enggak nih? Menurut kalian? Bingung. Ini kan tujuan kita ini kan sebetulnya sama aja kan? Nama, umur, income. Oh, ini hanya ada kurang nih. Ini nggak sama ya. Ini ada kurang. Kita belum menyamakan p.name dengan c.father and
fc dot child sorry silap saya. Ini perasaan pertanyaan yang tadi. Sorry silap ya. Ini udah betul. fc.father sama dengan p.name or mc.mother sama dengan p.name. Perasaan saya itu relasi antara ayah dengan anak ya. Tapi di sini yang diambil hanya data yang ini saja. Ini sama atau beda? Sama, Bu. Kayaknya beda. Beda. Yang sama. Sama, kenapa? Beda, kenapa? Karena kan Saya- kalau Oke. Ya, yang jawab sama dulu, yang jawab sama. Kalau union kan dia terdistinct juga, Bu, sama kayak yang bawahnya. Jadi hasilnya bakal sama juga. Sama juga. Kalau yang jawab beda, kenapa beda? Saya agak ragu yang penggunaan or to, Bu. Or, kenapa ragu? Betulnya pakai n nggak? Harusnya pakai N. Mungkin kayak itu. Kalau pakai N, itu kan nggak ada yang sama jadinya, nggak? Bingung. Jadi Lagi gini, mencerna. kalau N itu kan berarti bagian sebelah sini dengan bagian sebelah sini itu kan harus sama-sama benar kan, baru dia akan benar kan. Nah, tapi kalau or kan berarti salah satu aja, maka akan benar. Ya kan? Nah, coba kita lihat di sini fc father sama dengan p.name. Berarti di sini kita mau tahu nama si ayah itu sama dengan nama yang ada pada tabel person. Kan? Atau nama si ibu itu sama dengan nama yang ada pada tabel person. Nah, ini ya sebetulnya sama saja. Ini dan ini tuh sama saja. Kalau ini kita ubah jadi N, nggak ada yang matching nanti. Kenapa? Karena kan berarti kita mencari antara nama ayah dengan nama ibu. Padahal istilahnya nama ayah kan nggak beririsan ya, nggak beririsan dengan nama si ibunya. Tunggu. Saya tampilkan, ada nggak ya tabel originalnya? Oh, tabel di originalnya di slide yang sebelumnya. Adanya cuma ini. Tapi ini kita pisahkan aja. Yang bagian atas ini adalah data yang pada tabel father child, yang bagian bawah ini adalah data pada tabel mother child. Nah, di sini kalau kita pakai N, maknanya kita ingin mencari, kita mau cari yang sama pasangannya gitu antara father, gimana ya cara bilangnya ya? Kan nggak berkait ya nama si ayah dengan nama si ibunya ini kan nggak akan mungkin sama gitu loh. Apa maksudnya? Kamu. Jadi kan nama ayah, nama ibu kan nggak mungkin sama gitu. Tapi kalau kita pakai or, berarti kan maksud kita apa? Kita mengambil data si ayahnya dan juga kita mengambil data si ibunya, gitu. Bisa dipahami? Kamu. Ya, jadi kalau pakai N itu agak silap. Ya, secara logikanya itu silap. Kenapa? Karena data antara father dengan mother itu kan namanya jelas berbeda, jadi nggak akan sama. Jadi kita nggak akan menghasilkan data yang istilahnya inner query-nya itu jadinya nggak ada data. Ya, inner query, where-nya itu kondisinya jadi nggak ada hasil ya, nggak ada data yang dikembalikan. Tapi kalau kita pakai or itu akan ada hasil. Kenapa nanti akan ada hasil? Ya kan pilihan.
Data father kita ambil, data mother-nya juga kita ambil. Berikutnya panjang masih. Bu. Oke. Ya. Saya kepikiran kalau misalkan aja nama di father dengan nama di mother ada yang sama, itu bakalan beda nggak sih hasilnya, Bu? Nggak, saya mikirnya yang union kan dia itu distinct, berarti kan misalkan ada yang sama father mother kan cuma dihitung sekali. Ya. Kalau di OR dihitungnya 2 kali atau gimana? Saya nggak ingat. Kalau OR selagi dia memenuhi, dia akan diambil. Maksudnya gini, OR itu kan syarat ya. Selagi dia memenuhi kondisi OR itu akan diambil. Makanya di sini ditambahkan distinct. Oh iya, saya nggak lihat distingnya. Nah, Berarti kalau nggak ada distingnya bakalan beda, Bu kan? Beda, bakal beda. Karena kan nanti ada yang berulang nanti jadinya namanya itu tadi. Ya, nama orangnya jadi berulang. Kalau kita pakai union kan yang duplikat akan kita buang, kecuali kita pakai union all, baru nanti yang duplikat muncul juga. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita pakai exist, nah sekarang kita coba not exist. Nah, kalau not exist ya berarti ya sama aja sih sebetulnya. Kalau exist itu berarti kita melihat apakah data tadi itu wujud di dalam inner query. Kalau not exist berarti kita mau tahu data tadi itu tidak wujud di dalam inner query-nya. Nah, ini adalah contoh query SQL untuk menjawab pertanyaan person without a child. Jadi siapa sih orang-orang yang nggak punya anak gitu. Jadi dia datanya itu tidak wujud ya, tidak wujud di dalam data father child dan juga tidak wujud di dalam data mother child. Perhatikan di sini kita pakai and. Nah, di sini tadi kita pakai or. Apa maksudnya? Kalau kita pakai or, berarti kan orang tua kan istilahnya kan, berarti dia si ayah boleh punya anak, si ibu juga boleh punya anak. Tapi kalau di sini kita pakai and, maknanya apa? Berarti nggak boleh wujud pada kedua-duanya. Ya, nggak boleh wujud pada tabel father, juga nggak boleh wujud pada tabel mother. Gitu. Jadi intinya apa? Dia nggak punya anak. Nah, person without a child. Oke. Nah, berikutnya di sini ada pertanyaan yang lainnya lagi, yaitu nama dan umur daripada si ibu, ya, nama umur dari si ibu di mana anaknya tadi itu berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Nanti boleh lebih ya, at least 18. Sekurang-kurangnya 18 tahun. Nah, ini ada diberikan 3 pendekatan, 3 jawaban. Ya, jawaban yang pertama kita bisa pakai all, jawaban kedua pakai mean, jawaban ketiga kita bisa pakai not exist. Kita lihat satu persatu. Nah, jawaban menggunakan all itu seperti apa? Caranya kayak gini. Nah, jadi kan tampilin nama, umur dari si ibu kan. Person join dengan mother child. Oke, ini semuanya sudah kita pahami. Di mana syaratnya itu apa? Where 18 sama dengan kurang dari. Maksudnya apa? Umurnya itu yang paling minimal itu adalah 18 tahun ataupun lebih daripada 18 tahun. Ya, kurang sama dengan all. All itu maksudnya apa? Semua data di sini harus kita ambil. Kalau syaratnya itu kurang dan sama dengan 18, berarti semua data yang ada di inner query ini itu akan kita ambil. Ya, kalau dia memenuhi. Nah, baru di sini kita pilih, ya, kita pilih apa? Kita pilih umurnya. Umur dari tabel
ini ya, ini diberi nama lain mother child and C0 join dengan person C0. Jadi umur yang ada pada tabel C0 tadi ya, umur yang akan dikembalikan pada inner query ini haruslah lebih atau sama dengan 18 tahun. Kesannya apa ya? Berulang-ulang gitu ya, join-nya di sini ada 2 kali. Tapi ini maknanya berbeda. Join yang pertama gunanya untuk menggabungkan person dengan mother child. Join yang kedua yang ada di dalam inner query ini gunanya apa? Untuk mencari umur. Jadi untuk mengembalikan data umur-umur. Nah, ya, data umur apa? Data umur yang ada data umur daripada si anak tadi, supaya apa? Supaya nanti kita bisa tahu di mana yang umurnya itu lebih ataupun sama dengan 18, maka data tadi itu akan kita ambil semuanya. Nah, kemudian kita juga bisa pakai min. Nah, kalau ini malah mungkin seperti tadi saya bilang, kalau pakai fungsi agregat malah lebih mudah untuk kita pahami. Ya, bedanya apa? Cuman ini aja bedanya. Yang lainnya itu sama persis. Yang bagian ini sama persis, yang bagian ini juga sama persis dengan yang sebelumnya. Bedanya hanya di sini kita nggak pakai all, tapi kita pakai min, fungsi agregat. Berarti di sini kita mencari siapa sih dari data-data umur yang kita dapatkan dari inner query yang memiliki umur yang paling minimal. Nah, umur yang paling minimal, maka data itulah yang akan kita ambil. Oke. Cara berikutnya dengan menggunakan not exist. Ya, not exist. Not exist ini kan berarti tidak wujud, jadi dia tidak ada di dalam situ. Nah, yang pertama, yang bagian atasnya ini sama, hanya yang bedanya apa? Di sini kita tidak menggunakan, kalau tadi kan kita cari 18 kurang sama dengan dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari ya nama dan apa ya, nama orang, nama si ibu ya, nama si ibu yang anaknya itu, umur anaknya itu kurang daripada 18 tahun. Jadi caranya yang tidak ya, yang tidak, saya bingung sendiri cara jelasnya. Di sini kan tujuan kita at least 18 tahun ya, berarti lebih ataupun sama dengan 18 tahun. Ya. Nah, jadi yang di bagian dalam ini kita cari negasinya. Jadi yang umurnya ini kurang dari 18 tahun. Nah, berarti kalau datanya itu nggak wujud di dalam data yang kurang daripada 18 tahun, kan not exist. Kalau datanya itu tidak wujud dari data yang kurang dari 18 tahun, maknanya apa? Maknanya dia adalah lebih dari lebih ataupun sama dengan 18 tahun. Itu maksudnya. Apa ya? Ya istilahnya tinggal dilihat aja yang mana satu yang mungkin lebih kita sukai. Jadi semuanya ini bisa kita gunakan. Ya kalau saya pribadi saya lebih suka pakai fungsi agregat aja. Tapi istilahnya nggak semua kondisi masalah itu bisa kita gunakan fungsi agregat. Nah ini kenapa bisa kita gunakan fungsi agregat? Karena data yang perlu kita cari itu melibatkan seperti ini, apa istilahnya, numerik, data numerik. Kalau data numerik kan bisa kita cari min-nya, max-nya, average-nya, sum-nya, lebih mudah ya kalau data itu numerik. Tapi kalau datanya itu selain daripada numerik, ya berarti kita agak susah untuk mencari dengan menggunakan fungsi agregat. Berarti ujung-ujungnya nanti kita akan menggunakan yang seperti ini, ya all, ataupun kita bisa pakai exist ataupun not exist. Oke.
Nah, kemudian hati-hati ya, hati-hati dalam nested query ini ada istilahnya visibility. Ya seperti kita belajar programming, kalau if ini di dalamnya ada if lagi ya. Nah, apa yang wujud di sini ya, itu tidak akan terbaca di luarnya. Tapi sebaliknya, apa yang wujud pada bagian luar itu akan terbaca di sebelah dalamnya. Nah, itu sama, konsepnya sama seperti programming. Jadi nested query juga seperti itu. Jadi nested query berarti ada konsep visibility di sini, di mana kalau yang sebelah dalam itu nggak bisa diakses dari yang sebelah luarnya. Yang bagian inner query itu nggak akan terbaca dari outer query-nya. Nah, dan sebaliknya ya. Nah, kita lihat di sini langsung contohnya. Nah, ini okay. Nah, di sini person having at least one child, select bintang from person where exist, select bintang from father child where father sama dengan name, ataupun yang ini name. Nah, name ini merujuk ke apa? Merujuk ke table person yang di atasnya ini. Nah, kenapa di sini kita nggak perlu apa istilahnya ya? Kenapa name ini itu bisa terbaca ya? Ini kan udah inner query. Kenapa name ini bisa terbaca pada inner query? Karena istilahnya dia adalah inner, karena name ini berasal dari table person. Person itu di luarnya. Jadi yang data yang di sebelah outernya, sebelah luarnya itu akan terbaca oleh inner query-nya, tapi tidak sebaliknya. Kita lihat ya contoh yang sebaliknya. Kok datanya udah beda lagi? Ini data yang berbeda, tabel yang berbeda ya. Nah, di sini contohnya ada tabel employee, department in, select name from department D1. Jadi D1 ya, nama D1 itu wujudnya di dalam apa? Di dalam sini saja. Kemudian di sini order in, select name from department D2 where D2.D1 sama dengan D1.cp. Nah, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, karena ini istilahnya selevel. Ini kan OR, kita pakai OR. Jadi inner query ini dengan inner query ini istilahnya selevel, satu level. Jadi mereka nggak bisa saling melihat, ya, nggak bisa saling melihat. Andaikan data ini, misalnya di sini adalah E, jadi di sini yang kita gunakan adalah E.cp, bisa, ya. Nah itu boleh. Kenapa boleh? Karena E ini wujudnya itu di dalam outernya. Jadi yang sebelah luar, data yang berada di sebelah luar itu bisa diakses oleh inner query. Tapi kalau yang ada di inner query itu tidak bisa diakses oleh outer query-nya. Ataupun data yang berada pada inner query yang satu level itu tidak bisa saling mengakses, tidak nampak istilahnya ya, visibility-nya itu yang nggak nampak. Jadi ini hanya akan ada wujud di dalam sini. Dan D1 ini tidak akan nampak di dalam inner query yang satu lagi ini. Kenapa? Karena dia satu level. Jadi dia bukan inner query lagi seperti itu, jadi nggak ada ya. Jadi karena ini satu level maka dia nggak nampak. Oke, kemudian ini dia contoh lainnya lagi terkait dengan visibility. Nah, ini bisa dilihat bahwa bisa dilihat di sini. Di sini select listing income, C income. Nah, ini langsung nih kita beri C, ya, nggak ada masalah. Nah, tapi di sini, nah perhatikan. Di sini name income C.income. C tadi kita taruh di mana? C tadi adanya di sini.
Paham? Jadi C ini wujudnya itu ada di dalam inner query. Tapi di sini kita akses dari outer query-nya, nggak bisa. Nah, nggak bisa ya, visibility. Jadi istilahnya apa yang ada pada outer itu bisa diakses oleh inner-nya, tapi tidak sebaliknya. Contohnya gimana? Seperti ini. Ini adalah C ini wujudnya di dalam inner query dan dia tidak bisa diakses dari outer query-nya. Nggak bisa. Ya, seperti apa lagi ya? Contohnya, ya seperti program ini juga if ya. If variabel yang ada pada if yang bagian sebelah dalam itu nggak akan bisa digunakan pada variabel if yang variabel ini. Jadi if misalnya di sini ada integer m misalnya. Oh, silakan. Di dalamnya ada if lagi, ya ada if lagi. Di sini ada integer n sama dengan 0 misalnya. Nah, di sini kita ingin mengakses, kita ingin mengubah n sama dengan 30 misalnya. Nah, ini nggak bisa. Sama, ya sama. Terkait visibility ini sama dengan di programnya. Jadi apa yang ada pada inner query itu nggak bisa diakses oleh outer query-nya. Nah, ini udah lebih bingung lagi ya. Dari yang tadi yang udah saya bahas nested query tadi, ya nested query. Nested query kan istilahnya ini ada pernyataan, kemudian di dalamnya ada inner query. Pada nested query, ya, pada nested query yang biasa, yang akan dilakukan itu adalah yang bagian innernya dulu. Ya, jadi yang akan dieksekusi yang ininya dulu, innernya dulu, baru kemudian hasil yang didapatkan dari inner query itu akan digunakan oleh outer query. Ya, nested query, inner dulu dilakukan, hasil daripada inner query itu akan digunakan oleh outer query. Nah, sekarang ada nested query yang jenisnya agak sedikit berbeda, yang disebut dengan correlated subquery. Nah, correlated subquery ini kebalik. Kebaliknya kenapa? Outernya yang akan dilakukan dulu, jadi ini akan dilakukan, ya. Untuk setiap satu data tadi, itu dia akan mencari datanya itu di dalam inner query-nya. Nah, jadi outernya ini duluan dilakukan. Nah, outer query kan biasanya kalau query seperti ini kan nanti hasilnya ada beberapa data. Untuk setiap data yang ada pada outer query, dia akan mencari datanya tadi itu di dalam inner query-nya. Ya, kebalik. Kalau nested query yang biasa inner dulu dilakukan, baru dipasangkan dengan outer. Kalau correlated subquery, outernya dulu dilakukan, untuk setiap data pada outernya itu akan dicari pasangannya dengan data yang ada di dalam inner query. Mungkin tambah bingung ya, tambah lama tambah bingung. Di sini ada contohnya. Contohnya di sini ayah daripada anak-anak yang memiliki pendapatan lebih dari 20.000. Nah, di sini kita melakukan proses correlated subquery. Ya, correlated subquery. Jadi, kita mencari nama ayah from father child where not exist, di mana dia tidak wujud. Nah, dari yang dari hasil outer query ini kita akan mencari datanya itu satu persatu di dalam inner query-nya. Tuh. Jadi outernya dulu dilakukan. Outer tadi kan dia akan menghasilkan
apa ya namanya data kan. Setiap query itu akan mengembalikan data. Jadi setiap data yang ada pada outer query itu akan dicari berdasarkan logiknya ini, padanannya, apakah dia ada nggak yang sesuai dengan data yang berada di dalam inner query-nya itu tadi. Atau ini contoh yang lainnya lagi. Name and age of mother who have child whose age differs less than 20 years from their own age. Jadi nama dan umur si ibu yang memiliki anak, ya. Jadi nama dan umur ibu yang punya anak, di mana umurnya tadi dengan umur si ibunya itu memiliki rentang kurang dari 20 tahun. Jadi contohnya kayak gini, misalnya umur si ibunya itu 30, umur si anaknya itu adalah 10 misalnya. Jangan 10 lah ya. 15 misalnya. Nah, ini nggak masuk. Kenapa? Rentangnya 30 kurang 15, rentangnya adalah masuk ya. Less than ya. Kurang daripada 15 tahun. Kurang daripada 20 tahun, 15. Oke, masuk. Nah, andaikan misalnya seperti ini, ada umur si ibunya itu misalnya 60 tahun, kemudian umur si anaknya itu adalah 30 tahun misalnya. Nah, ini kalau kita kurang 60 kurang 30 kan hasilnya 30. Nah, ini udah lebih ya. Padahal yang kita mau itu adalah yang less than 20 tahun. Rentang umurnya itu kurang dari 20 tahun. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, jadi prosesnya di sini kita lakukan dengan menggunakan related subquery. Caranya, nama dan umur si ibu, ya, nama dan umur si ibu, tabel ini yang terlibat, ini dia, N. Nah, N, nama si anak, ya, nama si anak, in, ya, in, kita pilih nama si anak tadi, kita cari where m.h kurang dari c.h. Jadi umur si person ini sebagai ibunya, umur si ibu kalau dikurang dengan umur si anak itu hasilnya kurang dari 20 tahun. Kurang dari 20. Ya. Jadi maknanya apa? Ini adalah correlated subquery. Jadi dia akan menampilkan nama dan umur dulu. Untuk setiap nama dan umur tadi dia cari apakah umurnya kalau dikurangi hasilnya kurang dari 20, ya atau tidak. Kalau iya berarti data itu akan diambil. Nah, kalau tidak ya nggak diambil. Baca lagi data berikutnya. Data berikutnya dilihat lagi. Data berikutnya dipasangkan lagi dengan inner query-nya. Gimana cara memasangkannya? Apakah umur si ibu itu kalau dikurang dengan umur si anak kurang dari 20, iya atau tidak? Kalau iya, berarti diambil datanya. Kalau tidak, ya nggak diambil. Ya, jadi proses pengerjaannya seperti itu. Outer query-nya dulu dilakukan satu per satu, setiap satu data itu akan dipasangkan dengan inner query-nya. Nah, sekarang saya nanya nih. Saya ingin bertanya, kira-kira apa ya? Bagaimana cara membedakan antara nested query yang biasa dengan correlated query? Kira-kira gimana cara untuk
mengetahui yang mana satu, apakah dia termasuk nested query atau apakah dia termasuk ke correlated query. Nggak ada yang jawab, bingung semuanya ya. Jadi gini ya, kesannya sama. Kalau kita lihat sekilas, dua-duanya itu adalah nested query. Tapi ya, nah ciri-cirinya gimana caranya untuk membedakan? Kalau kalian melihat di dalamnya ini ada proses di mana kita akan melibatkan data pada outer query dengan data yang ada pada inner query. Ya, ini kan data pada outer query. Umur si ibu. Ini adalah data pada inner query atau umur si anak. Ya. Kalau kalian melihat bentuk yang mirip-mirip seperti ini, maka ini adalah correlated query. Jadi istilahnya apa ya? Pada correlated query, subquery ini dia biasanya akan merelasikan data yang ada pada outer dengan data yang ada pada inner. Jadi istilahnya dipasang-pasangkan seperti itu, satu persatu. Tapi kalau nested query seperti apa? Nggak ada yang kondisinya seperti itu. Jadi nggak ada pemasangan data antara data yang pada outer dengan data yang pada inner yang bentuknya kira-kira seperti ini. Nggak ada. Nah, jadi itu lebih kurang apa ya istilahnya ya, triknya lah, bukan trik ya. Kalau kalian lihat suatu nested query, kalau ditanya ini yang mana satu jenisnya, lebih kurang kebayang lah ya, mana yang nested query, mana yang correlated subquery. Jadi biasa memang kalau correlated itu sering melibatkan proses yang seperti ini. Jadi ada informasi yang pada outernya itu dibandingkan dengan informasi yang ada pada inner. Jadi apa namanya? Itu adalah correlated subquery. Oke. Kemudian nah, jadi ini ada bentuk-bentuk lain ya. Ini sebetulnya tiga hal ini sama. Yang pertama kita pakai set operator, kita pakai accept. Yang kedua kita pakai not in. Yang ketiga kita pakai not exist. Nah, ini hasilnya sama. Hasilnya sama. Tapi logika kita berpikir itu berbeda. Mana ya? Logika apa namanya ya? Pemahaman kita saat kita melihat query ini itu berbeda. Kalau misalnya ini berarti kita ingin tahu nama-nama yang ada pada tabel employee, ya, di mana nama tadi ya itu tidak sama dengan nama last name-nya. Jadi pokoknya kalau nama tadi itu muncul pada nama last name-nya itu nggak akan kita ambil, ya, seperti yang tadi awal-awal saya kasih contoh. Nah, kalau yang ini maknanya apa? Kita ingin memilih nama pada tabel employee di mana nama tadi, ya, nama-nama tadi itu tidak ada di dalam nama-nama yang last name. Ya, kan agak mirip ya. Not in berarti istilahnya nama, ya, namanya itu berarti nggak ada yang sama pada kolom last name-nya, not in. Nah, kalau yang kedua ini bedanya apa? Kita pakai not exist. Not exist itu maksudnya dia tidak wujud. Ya kan ujung-ujungnya mirip juga ya. Cuman logika kita berpikir itu yang berbeda. Not exist berarti kita mau cari nama dari tabel employee di mana hasilnya tadi, hasil namanya itu tadi tidak ada, ya, tidak ada di dalam data last name-nya. Ya, last name sama dengan e.net. Jadi nggak ada yang sama. Nah,
not exist, tidak wujud. Yang mana satu yang ingin kalian pakai, ya tinggal dipilih aja yang mana yang paling sesuai. Ya, jadi apa namanya ya? Tinggal cara kita berpikir aja kayak gimana ya. Ini apa lagi? Panjang banget sih kalau slide lagi ya. Habis waktu. Oke, nah ini ada latihan. How can one express intersection by way of nesting? Is it possible to express intersection without nesting? Ya, jadi intersect ya, intersect itu kan biasanya akan melibatkan proses join. Nah, apakah mungkin bisa kita buat proses intersect itu dengan menggunakan nesting? Ya, jadi ini contohnya seperti ini. Nah, kita ingin memilih data orang yang memiliki pendapatan yang paling tinggi datanya. Itu gimana caranya? Nah, cara yang pertama kita bisa menggunakan fungsi agregat. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan lebih ataupun sama dengan all. Lebih ataupun sama dengan all. Sama saja. Ya, jadi ini adalah penggunaan dari apa ya istilahnya nih? Apa istilahnya nih? Apa tadi? Intersection. Nah, jadi proses intersection itu juga bisa kita buat dengan menggunakan nesting. Ya, nesting. Ini adalah proses dari intersection. Oke. Oke, ini sebetulnya sama dengan yang tadi, ya, sama dengan yang tadi. Nah, ini yang ingin saya tekankan di sini bahwa biasanya yang kalian buat sebelumnya itu adalah create table. Ya, create table. Create table itu kita membuat table yang wujud. Maknanya wujudnya itu gimana ya? Wujud secara kalau dibilang fisik kan nggak nampak juga fisiknya, tapi istilahnya dia ada gitu. Nah, terkadang saat kita melakukan query-nya itu panjang sekali. Ya, panjang sekali query-nya. Dan hasil daripada query-nya itu akan sering kita gunakan berulang-berulang kali. Ya. Jika ada kondisi seperti itu, maka kita disarankan untuk membuat view. Jadi view ini seperti table juga ya, table di mana hasilnya ataupun isi daripada table tersebut itu berasal dari query select. Nah, unik ya. Jadi kalau create table, saat kita create table kan itu berarti datanya kan kosong, harus kita insert satu persatu. Ya. Nah, kalau view itu kita gunakan untuk apa? Kalau kita memiliki query yang panjang, di mana query tadi itu akan sering kita gunakan kembali, maka hasil daripada query tadi itu bisa kita simpan pada suatu view. Jadi view ini seperti kayak table sementara gitu ya. Nah, table sementara di mana tabelnya tadi otomatis sudah ada isi. Isinya itu apa? Isinya wujud dari hasil SQL select-nya itu tadi. Ya, contohnya misalnya seperti ini. Create view diberi nama admin EMP, kolomnya ini ada berapa kolom? S. Nah, data untuk view ini hasilnya itu dari mana? Hasilnya dari proses select yang ini. Select EMP known, first name, last name, salary from employee, where department sama dengan administration, and salary lebih dari 10. Nah, jadi istilahnya apapun itu hasilnya yang kita dapatkan dari proses query ini akan disimpan di dalam view admin EMP. Nah,
Bagaimana kalau nanti ke dalam table employee ini kita masukkan data yang baru, maka otomatis view-nya ini juga akan berubah. Data yang baru tadi juga akan terupdate otomatis. Nah, ini dia uniknya ya, view. Jadi view ini seperti table bantuan gitu. Table bantuan di mana gunanya apa? Untuk memudahkan kita. Untuk memudahkan kita menyimpan data secara sementara. Jadi nanti bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Nah, view ini bukan sering ya, akan sangat bermanfaat saat kita menggunakan having. Kita udah jelasin having belum ya? Kayaknya belum ya. Having. Oh, udah ya. Having ini kan biasanya berkait dengan fungsi agregat. Ya, berkait dengan fungsi agregat. Kenapa? Karena where itu kita nggak bisa pakai fungsi agregat. Tapi caranya gimana? Caranya kita pakai having. Having fungsi agregatnya. Nah, sayangnya penggunaan having itu tidak membolehkan adanya inner query. Jadi istilahnya inner query itu nggak bisa pada having. Beda ya, kalau select boleh, nggak ada masalah. Tapi having nggak bisa pakai inner query. Jadi gimana caranya? Nah, caranya berarti hasil daripada query ini kita simpan di view. Ya, simpan di view. Nah, ini caranya ya seperti ini. Buat dulu view-nya. Ya, view-nya ini hasil daripada ini. Nah, ini kita buat view yang baru, age income. Dah, berikutnya kita pakai select age from age income, where sum income sama dengan select max sum income from age income. Jadi di sini maknanya kita udah pakai where biasa, kita nggak pakai having lagi. Kenapa kita nggak pakai having? Karena kita udah ada view yang khusus, ya view yang khusus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya karena having itu nggak bisa ada inner query, ya maka bagian yang ini kita simpan ke dalam view sehingga berikutnya kita tinggal pakai aja view-nya seperti kita menggunakan table yang biasa. Ya, penggunaan view itu sama persis seperti table, query-nya juga sama persis seperti table. Jadi istilahnya ya virtual table ya view ini. Oke, berikutnya transaction ini sebetulnya lebih dijelaskan di basis data lanjut nanti ya. Transaction, jadi istilahnya setiap kita melakukan proses tertentu, mau itu query, mau itu insert, mau itu delete, mau apapun itu prosesnya, ya. Prosesnya tadi itu akan ada di dalam satu transaction. Nah, transaction ini nanti biasanya melibatkan tidak hanya satu, bisa lebih dari beberapa operasi. Contohnya kayak gini. Seperti kalian pergi ke bank, nggak ke bank, ke ATM lah ya. Nah, pergi ke ATM. Kalian melakukan proses penarikan uang. Nah, apa yang terlibat di sini? Banyak. Jadi akan ada banyak proses yang terjadi. Ya, mungkin ini tarik uang lebih mudah ya. Tarik uang berarti kita akan mengurangi. Jadi kurangin dulu saldonya. Sesudah saldonya itu dikurang, maka update saldonya itu diupdate dengan data yang baru kemudian uangnya itu akan keluar. Nah, yang lebih susahnya lagi itu kalau kita melakukan proses transfer. Nah, setiap proses ini itu akan disimpan dalam satu transaksi. Jadi transaksi ini dianggap harus berhasil. Istilahnya ini dia, ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, Durability. Jadi istilahnya dia harus berhasil dilakukan semuanya atau tidak sama sekali.
ya, atau tidak sama sekali. Ini misalnya transfer uang. Kita mau transfer dari si A ke si B. Proses yang dilakukan seperti apa? Pertama, kurangi data akun si A sejumlah tertentu. Nah, kemudian kita update akunnya dengan nilai yang baru. Kemudian kita tambahkan sejumlah saldo tertentu ke akun si B, kita update akun si B, ya. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai satu transaksi. Kalau ada bagian yang tidak berhasil, misalnya bagian ini itu nggak berhasil, yang bermakna apa? Ini bukan proses transfer uang namanya, ini proses tarik uang, ya kan? Proses tarik uang kan tadi ya kurangi nilainya. Nah, jadi maknanya apa? Proses transfer uang itu akan melibatkan beberapa proses, di mana semua proses tadi itu terlibat dalam satu transaksi, dan proses-proses di dalam transaksi itu harus berhasil. Kalau nggak berhasil gimana? Ya udah back ya, balik lagi. Jadi intinya do, kalau nggak berhasil do, maka kita akan back, ya kita akan balik ke sebelum kita do. Itu lakukan, atau kalau nggak berhasil balik, ya. Nah, ini adalah contoh daripada transaction di SQL. Ini proses transfer yang tadi saya jelaskan, ya. Bikin transaction, update current account, set balance, dikurangi nilai akunnya, ya, dikurangi, diupdate. Kemudian kita update account yang satu lagi, punya si 555 nih. Nah, kita tambah uangnya jadi 10. Nah, baru kita nanti akan melakukan proses commit. Jadi kalau berhasil kita commit, kalau gagal ya udah balik lagi. Tapi ini akan saya penjelasan lebih detailnya nanti di basis data lanjut ya. Jadi di sini hanya pengenalannya aja. Oke. Ada yang bertanya? Ada? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.